Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang fluida statis, yang mana soalnya ini berhubungan dengan pegas yang udah kalian pelajari di bab sebelumnya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, gambarnya seperti ini ya. Penghisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas sejauh X. Oke, X-nya itu segini ya. Jika konstanta pegas 75 Newton per meter, maka massa jenis zat cair 500 kg per meter kubik, maka nilai X adalah, oke, seperti biasa kalau mengerjakan soal fisika, kita tulis yang diketahuinya dulu aja ya. Jadi dari soal ini kita bisa tuliskan H itu adalah 1 meter. Jadi H itu adalah ketinggian permukaan zat cair sampai ke dasar permukaan zat cairnya itu ya maksudnya. A-nya itu adalah 0,75 cm persegi, kita ubah ke satuan internasional. Berarti jadinya dikali 10 pangkat minus 4 ya. Atau bisa kita tuliskan 75 kali 10 pangkat minus 6 meter. Jadi luas penampangnya itu yang di sini ya. Dan K-nya itu adalah 75 Newton per meter, yaitu konstanta pegasnya. Dan massa jenis zatnya itu yang di dalam tabungnya ini itu adalah 500 kg per meter kubik. Dan yang ditanya adalah berapa X-nya itu, yaitu berapa kuat si penghisap itu dapat menekan airnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kerjaan soal seperti ini, kalian harus analisis pakai rumus apa aja nih yang dipakai. Yang pasti karena di sini kita bahas fluida, ya kita bahas tentang fluidanya dulu ya. Jadi kita bisa tuliskan pH sama dengan rho GH. pH itu adalah tekanan hidrostatis. Kenapa? Karena kan si pegas ini kita anggap ada paling bawah ini ya, ada di dasar daripada bejananya ini. Jadinya otomatis ada gaya tekan yang disebabkan oleh adanya zat cair. Jadinya kita anggap rho GH. Ya udah kita masukkan rho-nya itu adalah massa jenis zat cairnya itu, yaitu 500 kg per meter kubik. Gravitasinya 10 dikali hanya itu 1 meter. Ya jadi kita anggap ini ke sini. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya nggak mungkin ya, karena kan bisa aja jarak itu ke sini. Tapi kita rata-ratakan menjadi 1 meter aja. Jadi dalam pengerjaannya seperti itu. Ya udah didapatkan pH-nya itu adalah 5000 Newton per meter persegi. Jadi ini adalah tekanan zat cairnya. Belum selesai, kita lanjut ke rumus selanjutnya. Yaitu kita tahu kalau di pegas itu kan ada gaya pemuli atau gaya pegasnya itu. Otomatis tekanan yang disebabkan oleh zat cair ini harus dipengaruhi, harus diubah ke satuan gaya. Caranya dengan apa? Yaitu kita ubah dengan F sama dengan P dikali A. Jadi F-nya ini kan tekanannya kan ngalir ke bawah, otomatis dia akan menyebar ke segala arah, berarti ke kanan juga. Tapi dia melewati celah segini nih. Berarti kita bisa mencari gaya dorong yang disebabkan oleh tekanan hidrostatisnya itu. Jadinya kita masukkan P-nya itu yaitu tekanan hidrostatisnya 5000, A-nya itu adalah 75 kali 10 pangkat minus 6, yaitu yang di sininya ya, yang lebar pas ketemu sama penghisapnya ini. Didapatkan F-nya itu adalah 0,375 Newton. Jadi F yang disebabkan oleh zat cairnya itu 0,375 Newton. Kalau kita gambar skemanya lagi untuk lebih jelasnya, yang biru ini F-nya ini adalah F dari fluidanya, sedangkan F yang di sini, gaya panah yang di sini adalah gaya tekan atau gaya pemuli dari pegasnya ya. Jadi ingat, jadi gaya fluidanya itu adalah 0,375 dan F pegasnya itu yang kita tanya untuk mencari nilai X-nya nanti. Karena di sini kita anggap dapat mendorong sejauh X, berarti kan suatu titik nilai resultan X-nya itu akan bernilai 0 ya, karena kan di suatu titik dia akan berhenti gitu. Makanya kita bisa tuliskan sigma Fx sama dengan 0. Lihat gayanya ada apa aja, ada F pegas sama F fluida, makanya bisa kita tuliskan F pegas itu nilainya harus sama dengan F fluida. Atau kalau rumus panjangnya sih F pegas dikurang F fluida sama dengan 0. Tapi di sini mimin langsung ya, jadinya F pegas sama dengan F fluida. Nah F pegasnya itu kan belum dapat, jadi kita tetap tulis saja F pegas. Nah F fluidanya kita masukin dari yang 0,375 ini, makanya di sini kita masukkan 0,375 Newton. Langkah selanjutnya, setelah udah dapat nilai pegasnya ini, kita masukkan ke rumus hukum Hooke yang udah kalian pelajari di bab elastisitas.
Kalau kalian masih lupa tentang bab ini, kalian bisa cek aja video yang pernah Mimin bahas tentang hukum Hooke ini ya. Rumusnya itu F pegas sama dengan K dikali X. Kalau di hukum Hooke itu kan ada minus KX ya, tapi itu nggak berpengaruh banget untuk di perhitungan, yang artinya tuh kayak gaya pemuli aja yang arahnya itu berlawanan. Tapi kalau di soal ini kita cukup tuliskan F pegas sama dengan K dikali delta X aja udah cukup kok. F pegasnya kita dapatkan 0,375 sama dengan K-nya itu yang udah kita dapat tadi, yaitu 75 Newton per meter dikali X. Kita hitung seperti biasa, didapatkan X-nya itu adalah 0,005 meter. Oh ini double, oke. X-nya itu didapatkan 0,005 meter. Jadi kita katakan kalau penghisapnya itu mampu mendorong hingga 0,005 meter dengan ketinggian airnya itu 1 meter. Ingat ya, jadi kalau nanti ketinggian airnya berubah misalkan 2 meter, otomatis nanti berubah juga berapa delta X-nya gitu. Nah, karena tadi yang ditanya itu adalah nilai delta X-nya itu berapa, maka jawabannya itu ya udah X sama dengan 0,5 cm. Seperti itu aja. Cukup sekian pembahasan soal tentang fluida statis khususnya yang berhubungan dengan hukum Hooke pegas ini. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait yang udah Mimin jelasin, mungkin ada yang bingung, atau mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung aja tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.